penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai Bunda Kristus dan tabut perjanjian baru merupakan tradisi yang selalu terjaga dalam gereja Katolik. Apalagi buat masyarakat Flores, di NTT muncul berbagai macam kelompok-kelompok rohani yang digagas oleh awam. Nah, salah satunya adalah Kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria. Dan pada hari ini di Labuan Bajo, Kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria sedang menyelenggarakan musyawarah besar yang kelima. Dan hal tersebut melibat anggota KBHTM seluruh dunia. Dan satu kehormatan pada malam ini seluruh Timur bisa berbincang dengan Bapak Damianus, Ketua KBHTM seluruh dunia ya. Seluruh dunia atau seluruh Indonesia? Sebenarnya seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. KBHTM ini kan suatu yang mungkin sudah lama, tetapi publik juga, terutama umat Katolik juga mungkin belum mendengarnya dengan baik. Gitu. Ini banyak muncul soal ini, banyak kelompok doa yang muncul di mana-mana. Kadang orang takut, ini benar nggak? Ini jangan sampai sesat, jangan sampai ini kelompok terlarang gitu. Nah, KBHTM itu apa sebenarnya, Bapak Dami? Oke, terima kasih. Ya. Ini kesempatan istimewa bagi kami KBHTM karena usia sudah 43 tahun. Sudah 43 tahun. Baru diwawancara seperti ini. Dan apa yang Bapak katakan, memang awal mulanya orang bingung, terutama pusat kedudukannya di Kupang. Dan benar yang Bapak katakan, mereka berpikir ini tersesat. Karena kelompok doa ini, memang kita orang Katolik semua, sepertinya intensitas doanya tinggi, sehingga kesannya itu eksklusif. Padahal bukan seperti itu. Sebagai informasi sedikit, di Kupang dulu tahun 80-an, 90-an sempat bermasalah dengan otoritas gereja. Di Kupang? Di Kupang. Sampai pendirinya itu Bapak Yohanes Dae dipanggil menghadap tribunal gereja. Di sidang gitu? Di sidang resmi. Ya. Pada saat di hadapan tribunal ada keputusan bijaksana dari otoritas Kuskupan Agung Kupang. Semula direncanakan supaya kelompok doa ini dihentikan kegiatannya. Tetapi Pak Yohanes Dae kala itu waktu hidup sebagai pendiri mengatakan bahwa yang mulia, kelompok doa ini tidak perlu dibubarkan. Kalau bersumber dari yang tidak benar, akan bubar sendirinya. Tapi kalau bersumber dari yang benar, akan bertumbuh, berkembang, merambat. Itu pada tahun 80-an, 70-an? Itu 90-an. 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 Ya, 90-an di bawah tahun 2000. Ya. Saya tidak ingat persis tanggalnya itu. Dan dalam waktu berjalan, jadilah keberadaan KBHTM seperti sekarang sudah 43 tahun. Dan sekarang apakah KBHTM sudah mendapat pengakuan resmi dari gereja Itu yang Katolik? luar biasa. Ya. Benar Bapak bilang, sepeninggal Bapak Yohanes Dae sebagai pendiri tahun 2010, setelah Bapak Yohanes itu ada satu lagi sebagai katakanlah yang menggantikan Pak Yohanes, namanya Bapak Bemko Busu, juga almarhum. Lalu setelah itu sekitar tahun 2014 kalau saya tidak salah, Pak Bemko Busu ini menggantikan Bapak Anies meninggal, dan
saya melanjutkannya. Pada masa saya komunikasi dengan pihak Ledelero, Sekolah Tinggi Filsafat Ledelero, dan beberapa imam, dan saya dianjurkan ketemu Uskup Maumere. Saya audiensi dengan Bapak Uskup Maumere, kami istilahnya bertanya jawab Bapak Uskup, saya menjelaskan kelompok ini, sejarahnya bagaimana, doa-doanya seperti apa, dan kami punya sarana-sarana khas juga. Setelah saya menjelaskan sarana-sarana khas dan doa-doa itu, ternyata menurut Bapak Uskup Emeritus kala itu, Uskup Kerim Pereira, mengatakan bahwa doa-doanya bagus dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Katolik. Oleh sebab itu, layak kalau kelompok ini diteliti oleh hakim gereja. Sehingga waktu itu Bapak Uskup mengatakan, Bapak buat surat ke Uskup Maumere. Atas surat itu saya lampirkan untuk permohonan ke Ledelero untuk diteliti oleh hakim gereja. Dan hasilnya itu dalam penelitian gereja 27 September 2016 kelompok doa ini diimprimatur oleh Uskup Maumere Dan diterima oleh untuk wilayah Keuskupan Maumere. Diteliti oleh hakim gereja, para dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledelero. Hasil penelitian mereka rekomendasi ke Uskup Maumere. Uskup Maumere mengimprimatur. Dan menurut Uskup ya, kalau satu dokumen gereja diakui oleh salah satu uskup, karena kita ini gereja Katolik universal, berarti seluruh gereja akan mengakui gereja Katolik. Sehingga atas dasar itu kami musyawarah besar di Ledelero 2 kali, 2016 dan 2019. Dan secara resmi kami minta waktu supaya pihak Ledelero sekaligus sebagai pendamping rohani dari keberadaan kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria ini sampai saat ini. Dan di beberapa paroki, di beberapa kuskupan juga KBHTM dan karena perkembangannya, apakah kemudian selalu berkomunikasi dengan kuskupan? Sangat, karena setiap kali saya mengunjungi kuskupan terutama saya lakukan wajib melaporkan diri ke uskup. Sehingga kalau kami kegiatan di Kuskupan Larantuka, saya menghadap Bapak Uskup dulu. Baru saya jelaskan, karena anggota kita ada di situ. Begitu ada anggota di Kuskupan Uskup Agung Ende, saya juga menghadap uskup. Setiap kuskupan yang kami berkarya, wajib yang didahulukan adalah melaporkan diri kepada otoritas gereja setempat. Jadi di Timor Leste 3 kuskupan sudah, Kuskupan Jayapura, Kuskupan Merauke, Kuskupan Atambua, Kuskupan Agung Kupang. Keanggotaan sekarang sudah sampai di Selandia Baru. Seluruh ini sampai Selandia Baru. Di Selandia Baru, Irlandia, dan di Inggris. Itu di luar negeri. Timor Leste. Juga di Portugal, selain di Timor Leste. Timor Leste, Portugal, Selandia Baru, dan di Inggris. Anggotanya. Sekarang kira-kira jumlahnya berapa anggota di Bapak Dami? Untuk kalau ada catatan tidak soal itu? Sebenarnya ada catatan, tetapi persisnya kami musyawarah besar yang 18 Bajo ini mau mendata semua itu secara akurat. Kalau diperkirakan ya 2-3 ribuan ada. Seluruh dunia ini. Iya. Kelompok ini. Oke. Lalu apa yang membedakan kelompok ini dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang lainnya? Komunitas rohani yang lainnya. Ada kita sebut misalkan ada Legio Maria, ada KTM, ada karismatik, dan berbagai kelompok. Apa yang membedakan dengan KTM? Pertanyaan ini sangat luar biasa. Karena pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Uskup Ruteng, Monsignor Hubert Leteng kala itu. Secara kelakar beliau bertanya, Bapaknya doa itu doa apa? Saya bilang doa Bapa kami dan Salam Maria. Secara kelakar juga beliau bertanya, ada tambah kata dan kurang kata? Saya bilang tidak.
yang seperti Bapak Su ajar dan yang seperti orang Katolik, itu Bapak kami Salam Maria. Dan beliau katakan, kalau begitu Anda punya kelompok ini dibubarkan saja. Saya bilang, alasan apa, Pus? Karena tidak ada perbedaan dengan orang Katolik lain, kelompok lain. Persis seperti Bapak punya pertanyaan. Dan bagi saya, itu pertanyaan cerdas. Bapak punya pertanyaan itu. Iya. Karena sama ditanyakan oleh uskup. Saya katakan, kelihatan sama tapi beda. Bedanya, pertama, kalau di gereja Katolik lainnya, mereka berdoa rosario itu hanya 2 bulan dalam 1 tahun. Mei dan Oktober. Artinya ini perbedaan yang elementer saja. Iya, elementer. Ya. Yang kedua, kami doa setiap hari. Yang ketiga, kami diajarkan, dilatih doa itu Salam Maria bukan hanya olah vokal, tapi harus dari hati. Ya. Dan bagi kami, doa Bapa kami Salam Maria itu doa yang paling mujizat. Mengapa? Karena Bapa kami diajarkan langsung dari mulut Yesus. Salam Maria adalah salam yang langsung dari Allah Bapa, hanya lewat malaikat Gabriel. Ya. Dan saya selalu berdiskusi dengan pastor-pastor. Kalau tidak cuci otaknya hati orang Katolik, maka doa Salam Maria itu menjadi tidak ada manfaat. Saya cuci otak mereka. Bagaimana saya cuci otak? Bagaimana kata Salam Maria penuh rahmat dari malaikat Gabriel, dan hanya jawab dari Bunda Maria, terjadilah padaku perkataanmu, kok Allah bisa menjadi manusia Yesus. Berarti kata-kata itu bukan kata-kata biasa. Berarti yang menentukan kata Salam Maria Bapa itu berkhasiat tinggi, berdaya sembuh tinggi, memujizat dari hati kita dan pikiran kita. Karena pada dasarnya menurut saya kata-kata itu mujizatnya sangat tinggi. Dan saya bandingkan ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, hanya mendengar salam dari Maria, Elizabeth langsung mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi. Berarti kata Salam Maria itu bukan kata-kata biasa, tapi karena kita tidak ungkapkan dengan hati, maka menjadi biasa-biasa saja. Itu penjelasan praktis. Nah, saya selalu diskusi juga dengan pastor. Oke. Yang persoalan itu adalah kata-kata Salam Maria Bapa kami itu bagaimana berdaya ilahi, berenergi ilahi, menghadirkan penyembuhan, tergantung dari hati kita. Jadi itu yang saya selalu sharingkan ke teman-teman. Karena yang menyembuhkan bukan kita, tapi Allah sendiri. Oke. Nah, ini ada berapa praktek Pak Dami, bahwa ada juga kecenderungan, ada kelompok-kelompok yang muncul, kelompok kerohanian ini, justru mereka kemudian menjadi eksklusif. Bukan mendekat ke gereja, malah jauh dari gereja. Nah, takut-takutnya punya agama sendiri nih. Nah, KBHTM, wajib nggak anggota KBHTM itu untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja? Setiap kami hari ulang tahun, selalu kami pembaharuan ikrar. Ada 7 ikrar, persisnya saya lupa, tapi salah satu ikrarnya itu, tunduk dan taat kepada petinggi gereja, mulai dari tingkat lokal sampai tinggi. Mulai dari KUB sampai Sri Paus. Harus terlibat semua dalam. Ada salah satu bukti dari 7 ikrar itu. Tunduk dan taat. Lalu, tunduk dan taat pada magisterium gereja. Ada 7 ikrar. Dan harus terdepan untuk mengurus KUB. Sehingga anggota-anggota di KBTM itu banyak yang menjadi ketua DPP. Banyak menjadi ketua KUB. Banyak menjadi ketua wilayah. Karena itu persyaratan. Intinya tidak benar nih kalau ada anggota KBHTM yang tidak mau ikut kegiatan-kegiatan gereja. Itu sangat salah. Sangat tidak benar. Berarti itu berarti ini harus terlibat aktif. Harus terlibat aktif. Itu wajib. Bahkan dijelaskan kalau ada kegiatan KBHTM yang bersama dengan kegiatan gereja, tinggalkan KBHTM, utamakan yang umat basis. Itu aturan. Aturan di KBHTM sendiri. Aturan. Ini
siapa yang mendirikan KBHTM ini? Ini kita belum sampai ke situ tadi kan. Oke. Jadi ini KBHTM ini kok tiba-tiba muncul, pasti ada pendirinya. Oke. Gitu ya. Saya pernah pertanyaan begitu juga dari Bapak Uskup. Iya. Lagi-lagi Uskup Huber-Leteng. Iya. Dan itu pertanyaan cerdas. Semula saya mengatakan bahwa kelompok ini didirikan karena bersepakat atau niat baik dari beberapa orang Katolik yang dulu dari NTT, dari Flores, dari Kupang pergi sekolah lanjutan Tugas belajar lah. tugas belajar. Iya. Dan mereka banyak orang di Jakarta, ya waktu-waktu kosong mereka bersepakat untuk doa rosario. Iya. Suatu ketika mereka ikut karismatik Katolik. Iya. Dan pendirinya itu, pemimpin doanya itu seorang imam. Dan semua pengikut yang ikut ibadat itu orang Katolik semua. Dan tidak ada suatu situasi yang pada waktu mulai doa, mama bunda yang tadinya di atas meja dipindah taruh di bawah kolong meja. Dipindah oleh siapa? Ya, yang mengurus waktu itu, Oke. panitia. Dan pada saat itulah Pak Yohanes Daya itu yang ikut juga sebagai anggota doa waktu itu, sementara ikut studi IP di Jakarta karena beliau seorang dosen APDN. Ya. Ilham dari Bunda Maria. Begini bunyinya, anakku, tempatkanlah aku pada tempat yang sebenarnya. Aku tidak berkehendak dihormati berlebihan. Tempatkanlah pada tempat saya sebenarnya. Bagaimanapun juga aku adalah ibu Tuhanmu, penebus dunia. Dan mulai saat itu, Bapak Anies langsung keluar dari gedung kebaktian dan mulai doa rosario. Itu sejarahnya. Sejarah ini mulanya saya tidak mau jelaskan kepada Uskup Huber-Leteng kali itu. Tetapi tetap beliau ngotot pasti ada sejarahnya. Saya bilang tidak. Ini bersepakat dari beberapa mahasiswa NTT yang pergi kuliah. Tetapi beliau tanya, memang benar hidup punya anggota itu ada yang di Timor Leste, ada yang di Irian Jaya. Ya benar. Pernah kamu buat pertemuan berulang-ulang yang dari Irian, dari Timor Leste datang? Iya. Mereka datang, iya. Siapa yang biayai? Mereka sendiri. Beliau tanya lagi, berapa biayanya? Ya, kalau PP, ya teman-teman di luar itu kan dari Irian itu Pak. Yang Bapak masuk tadi, 6 orang. Mereka punya PP pesawat berapa Pak? 15 juta. Satu orang. Dan Uskup Huber-Leteng waktu itu, dia tidak percaya bahwa ini karena hasil bersepakat. Dan beliau mencontohkan, saya ini uskup. Saya punya anggota hanya di Manggarai. Dan anggota saya para imam. Saya undang ada yang tidak datang. You punya bisa datang dari Irian Jaya. Atas undangan Bapak. Saya tidak percaya bahwa ini karena sepakat. Pasti ada gerakan roh. Karena beliau desak terus, makanya saya beritahu ilham yang kepada Bapak Anies. Kita kembali ke Mubes ya. Mubes yang kelima. Ini yang kelima, musyawarah besar. Kenapa di Labuan Bajo? Kami masalah Karena reguler. Labuan Bajo ini bukan ibu kota provinsi ya. Nah, yang itu pertama. Yang kedua, orang pikir kan jangan ini dari pariwisata nih. Jangan-jangan ini anggota KBHTM ini Mubes sekaligus mau jalan-jalan nih, urusan rohani. Iya, benar. Jadi keputusan Labuan Bajo ini kami punya Mubes itu secara reguler. 3 tahun sekali. Mubes pertama di Kupang. Mubes kedua di Ledellero. Yang ketiga juga di Ledellero. Karena itu masih proses untuk pematangan statuta, spiritualitas, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mubes keempat di Kupang.
karena bertepatan dengan Pancabindu. Nah, Mubes kelima ini memang sudah direncanakan. Sebenarnya itu Mubes kelima itu di Ruteng, Iya, iya. bukan di Labuan Bajo. Tapi dalam prosesnya itu, kefikipan Labuan Bajo status ditingkatkan menjadi kuskupan. Kuskupan, iya. Nah, karena di Ruteng sudah pernah pramubes di Kubu, Iya. maka mubes itu langsung di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi Karena ini pertimbangan-pertimbangan teknis lah. Bukan kami reguler, itu ya benar. Teknis. Karena dari Kifikepan langsung jadi kuskupan. Kalau dia masih belum kuskupan, Oh, di Ruteng. tidak mungkin dibuat Labuan Bajo. Tidak, pasti di Ruteng. Karena di pusat kuskupan. Di pusat kuskupan. Apa yang mau dibahas dalam Mubes kali ini untuk kelima? Oke, terima kasih. Mubes anggota KBTM kan ribuan, Pak. Ya. Dan tersebar di beberapa kuskupan. Dan bukan di beberapa kuskupan, tapi di kefikepan, di paroki-paroki, bahkan di pelosok-pelosok. Kami punya kegiatan, misi utama adalah sesuai sebagaimana ilham dari Bunda Ter, doa rosario. Kami menanamkan betul bahwa dengan doa rosario itu segala kebutuhan dapat, ya katakanlah, keluar dari bantai kesulitan. Dasarnya itu karena itu tadi, waktu Yesus disalib, saya menjelaskan itu. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada Bunda Maria, itulah ibumu. Nah, kami punya kegiatan utama adalah doa penyembuhan. Dan doa penyembuhan dengan berbagai latar belakang orang, doa yang sama, kualitas yang berbeda, tantangan berbeda, masalah berbeda, memang wajib kami harus ketemu supaya ada pembaharuan. Ya, ya. Dan itu yang kita bicarakan. Ya. Tentang penyeragaman. Terutama dalam kali ini yang jadi fokus adalah supaya ada keseragaman dalam tata cara doa penyembuhan. Oke. Karena sudah 43 tahun baru kali ini salah satu materi mubesnya itu untuk kita menyamakan pemahaman kita bagaimana doa penyembuhan. Karena doa penyembuhan kita itu ada sabda, ada sarana. Pertama sekali beriman. Apa itu beriman? Dan terus terang, memang harus dicuci otak, Pak. Mengapa harus beriman? Mungkin bahasanya bukan cuci otak, tapi memang harus diberikan pemahaman yang dalam. Memang kalau saya pribadi itu, kalau saya pelayan orang itu, saya cuci otak. Kenapa? Saya pernah diskusi juga dengan Pater Kletus Heko. Karena setiap hari masyarakat itu bergaul di kampung dan bersentuhan langsung dengan kuasa kegelapan. Nah, itu pengalaman saya keliling, Pak. Sampai ke Irian Jaya, ke Merauke, Bovendigul, ke Timor Leste. Jadi kita, satukan pemahaman bahwa dengan doa rosario kita dapat terbantu untuk memudahkan putra Yesus mencurahkan daya dan kuasa ilahi. Sekarang itu semua orang Katolik tahu itu, tapi bagaimana caranya, bagaimana sabdanya, bagaimana sarananya, itu yang harus selalu disampaikan. Ya. Ada ketakutan, Bapak Lami. Yeah. Ini ketakutan banyak orang ya, dan kritik-kritikan banyak di luar Katolik. Yeah. Orang Katolik itu cenderung hanya menyembah Maria. Yeah. Lalu muncullah kelompok seperti KBHT. Yeah. Walaupun even dalam Katolik itu mereka menjelaskan ada dua model penghormatan. Yeah. Ada satu Lagria, satu Hyperdulia. Ladria itu hanya untuk sakramen Maha Kudus, untuk Allah. Sementara Ladria itu Hyperdulia itu adalah penghormatan yang sangat tinggi kepada Maria di atas orang-orang suci lainnya. Ketakutan orang kemudian, aduh, jangan ini nanti bukan menjadikan Yesus sebagai perantara lagi, malah menjadikan Maria. Nah, bagaimana itu? Kalau orang punya ketakutan begitu tidak salah, dan memang wajar. Karena itulah kami selalu ketemu dan ingatkan bahwa kita memohon pertolongan doa Bunda Maria supaya memudahkan putranya bermurah hati, berbelas kasih kepada kita. Tetap melalui perantara Kristus. Itu wajib. Karena kami, kan saya diwawancara begini, saya juga mau teknis sedikit. Karena kami ada doa, aku dalam Allah, aku dalam Allah, Allah berlaku. Dalam nama Yesus, nama yang segala nama. Tidak bisa kita mencapai doa itu kalau kita tidak rajin Ekaristi.
Jadi sesungguhnya Ya. kita punya doa-doa penyembuh itu ada korelasi semua apa. Ya. Ada hubungan erat. Mengapa doa begini, mengapa doa begini, mengapa doa begini. Kami juga, tapi benar Bapak bilang. Kita sering dicap juga pastor gadungan. Karena kami doa ayat dan doa lilin Paskah. Tapi saya sudah jelaskan di hadapan Bapak Uskup Keru Pereira, kenapa kami doa pakai lilin Paskah. Iya. Karena lilin Paskah ini yang Uskup bilang, terang Kristus. Seremoni itu orang tidak paham bagaimana menggunakan terang Kristus itu menjadi doa penyembuhan. Kami praktekkan itu. Iya. Dan wajib misa karena ada doa pemusnahan penyembuhan dalam nama Yesus, nama yang mengatasi segala nama. Oke. Berarti Sehingga wajib, Ekaristi wajib. wajib. Itu wajib, tidak bisa tidak. Karena kekuatan orang KBHTM itu percuma dia berdoa kalau tanpa SKKRISTI. Oh tidak bisa, harus wajib. Bahkan diwajibkan untuk misa pagi. Setiap hari. Karena ada doanya. Karena Bunda Maria tidak menyembuhkan. Iya. Yang menyembuhkan adalah Yesus. Nah, itu Yesus sendiri yang ngomong. Dan semua orang Katolik tahu itu. Iya. Tetapi pemahaman orang yang tidak ada. Bagaimana kebenaran-kebenaran dalam Alkitab itu, praktek penyembuhannya bagaimana, itu ada di kongregasi. Oke. Prakteknya itu loh. Oke, Pak Dami. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Iya. Nah, oke. Jadi selamat menjalankan musyawarah besar dan kita tunggu semoga ada terang Roh Kudus ya, atau ada kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh pasca mubas tersebut. Selamat malam. Terima kasih. Saya senang juga pertanyaannya bagus.